Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di kesempatan kali ini kita akan coba mengolah data menggunakan aplikasi SPSS versi 20. Terlebih dahulu kita menginputkan datanya sesuai dengan yang ada di modul. Kita buat dulu kerangkanya atau di bagian variable view-nya kita buat semua kriteria-kriteria terlebih dahulu. Dan hasilnya nanti di bagian data view juga sudah ada di dalam modul, tinggal diinputkan bersama-sama. Karena pada kesempatan kali ini kita khusus untuk menganalisa data yang sudah terinputkan. Sekarang saya ingin coba mengolah antara lama bekerja dengan pendidikan terakhirnya. Untuk melakukan analisa data yang sudah terinputkan ini, caranya itu adalah dengan memilih menu analyze, kemudian kita pilih deskripsi statistik, kemudian pilih frekuensi. Untuk analisa yang kita lakukan pada kesempatan kali ini, saya ingin menganalisa berapa lama bekerja seseorang dianalisa dengan tingkat pendidikannya. Sebab itu variabelnya ada dua, lama bekerja dan tingkat pendidikan. Setelah itu bisa kita ambil nanti bagian statistik. Di statistiknya kita checklist bagian min, kemudian min itu rata-rata ya, median itu adalah titik tengah, kemudian ini sebenarnya bisa semuanya di checklist, tapi cukup yang perlu-perlu saja kita pilih standar deviasi ya juga. Oke, minimum maksimum boleh juga yang dua ini. Setelah itu bisa kita pilih continue. Kemudian di chartnya ini kita ingin nanti hasilnya dia seperti apa. Contohnya saya ingin hasilnya dari bentuknya pie chart atau nanti dia lingkaran itu ya. Baru kita pilih continue. Setelah itu baru pilih OK. Aplikasi akan bekerja sesaat untuk melakukan perhitungan, kemudian dia akan menampilkan hasil seperti sekarang. Dalam statistiknya minnya ada di 1,6, mediannya ada di 1, standar deviasinya di 777. Ini yang untuk bagian lama bekerja, ini yang untuk tingkat pendidikan. Yang ingin kita lihat itu adalah di bagian yang pentingnya itu ada bagian pie chartnya ini. Nah, di sini di bagian pie chartnya itu sudah langsung dia berikan keterangannya. Untuk orang yang bekerjanya 0,5 sampai 5 tahun itu yang mendominasi bekerja menjadi sales ini. Apabila dia sudah sampai 10 sampai 15, maka salesnya sudah semakin sedikit. Jadi yang mendominasi sales di sebuah perusahaan ini adalah yang bekerjanya lamanya dari 0 sampai 5 tahun. Kemudian apabila kita ingin melihat dari semua sales yang tersedia itu berapa banyaknya yang berpendidikan S1 atau D3, ternyata dari segi pendidikan banyak anak S1 lagi S1 yang menjadi sales dibandingkan yang D3. Saya akan contohkan satu lagi. Kita akan mengolah data, yaitu data penjualan. Kita akan coba lihat di rentang berapa sebenarnya para sales ini yang melakukan penjualannya yang cukup banyak. Yang ini bisa kita close terlebih dahulu. Apabila ingin disimpan bisa dipilih yes, apabila tidak bisa pilih no. Sekarang kita masuk lagi ke data yang tadi. Kita coba analisa lagi untuk melihat data yang mau diolah. Di bagian penjualan ini kira-kira berapa yang paling banyak salesnya bisa melakukan penjualan gitu. Jadi penjualannya kita masukkan ke dalam variabel, statistiknya oke sama, min, median, standar deviasi. Kali ini coba kita masukkan yang paling rendah sama paling tinggi penjualannya ya.
Kemudian ini bisa pilih continue. Kemudian yang chartnya, nah yang chartnya ini kita tidak pakai lagi pie chart, kita coba pakai yang histogram. Histogram tuh nanti dia akan terlihat sebuah kurva, bagaimana dia bentuknya, apakah dia nanti kurvanya bentuknya normal atau tidak. Setelah itu ini silakan dicentang show normal curve on histogram. Kemudian setelah sudah selesai statistik sama chartnya, bisa kita pilih OK. Nah, di sini dia sudah terlihat ya. Rata-ratanya dari sekitar 31.737.878. Itu adalah rata-rata penjualannya, sedangkan titik tengahnya ada di 33 juta. Ini dia untuk presentasi penjualannya. Kelihatan di sini yang paling ramai itu adalah sekitar 33.500.000. Jadi ini yang paling banyak si sales itu melakukan penjualan ya, di 33.500.000. Oke, atau persentasenya ada sekitar 60%. Dia yang paling tertinggi. Nah, ini dia. Untuk penelitian itu dibutuhkan namanya standar deviasi untuk melihat sebuah kurva ini apakah dia normal atau tidak. Dari sini terlihat bahwasanya kurvanya dia cukup normal ya, ada di tengah-tengah. Kemudian yang rame penjualannya itu ada di 31.700.000. Oke, dia berarti pas ini sekitar 31 juta. Standar deviasinya hampir 4 juta. Oke, ini 4 juta ke kanan, 4 juta ke kiri. Jadi yang ini yang sebenarnya kurang normal ya. Kalau di dalam penelitian yang kecil-kecil seperti ini harusnya yang disingkirkan. Jadi lebih kurang seperti itu untuk melakukan pengolahan data. Untuk pendalaman lebih lanjut, nanti silahkan kalian pelajari dulu mata kuliah statistik. Nah, di sana nanti akan lebih banyak lagi kriteria-kriteria yang dibutuhkan. Jadi lebih kurang seperti itu cara mengolah data menggunakan aplikasi SPSS. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.